Ada beberapa channel YouTube yang memberikan pembahasan tentang konflik Israel dan Iran, yang dimana channel YouTube ini selalu menganggap Iran sebagai sosok yang cukup tangguh memberikan perlawanan kepada Israel. Namun setelah saya mengamati, mendengar beberapa statement narasi dalam videonya, sepertinya admin dari channel YouTube ini memberikan pembahasan yang dimana bahasan ini lebih disukai, cenderung kepada arah lebih disukai kepada penonton di Indonesia. Sehingga apa? Dia semakin rajin untuk membuat video yang dimana video-videonya itu seolah-olah membuat Iran semakin perkasa. Namun di balik hal itu semua, kondisi Iran semakin terpuruk, teman-teman. Asal kalian tahu, Iran sendiri, rezim Iran menutup-nutupi beberapa fakta yang sebenarnya kepada publik. Ya, menutup-nutupi. Sehingga apa? Ada beberapa pembahasan yang dimana di sini cukup penting untuk kita paparkan. Yang dimana kemarin juga Koh Felix Yao memberikan pernyataan bahwa Iran beserta Israel itu sebenarnya bestie dan memang ada hubungan di antara mereka di dalam penguasaan di Ardus Syam. Terkhusus pada saat ini, kalau kita menyaksikan, mungkin beberapa orang hanya menyaksikan yang tertera di internet, di media sosial, di media-media mainstream, terkesan hanya Palestina dan Israel yang selalu diberitakan. Lupa, media-media mainstream lupa untuk memberitakan betapa lebih kejamnya orang-orang Iran kepada umat muslim. Iran mengutus Houthi di Yaman. Di Yaman, orang-orang Syiah, Rafidah, membantai sekitar 20 ribuan, kurang lebih 20 ribuan umat muslim Sunni. Di Irak sekitar 70 ribuan kurang lebih korban jiwa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Di Lebanon juga sedemikian rupa, puluhan ribu. Di Suriah tercatat di media-media berita sampai-sampai Erdogan murka kepada Iran bahwa mereka sudah membantai ratusan ribu warga Suriah. Sekarang mau sok-sokan bersedih-sedihan. Dulu juga pernah membantai di Palestina, teman-teman, orang-orang Iran ini. Jadi sebelum Israel yang dikatakan menjajah sekarang di Palestina, jauh sebelum itu, bahkan sampai detik ini, orang-orang Iran, utusan-utusan Khomeini ataupun Khamenei masih melakukan penjajahan, teman-teman. Melancarkan serangan dan strategi geopolitiknya untuk menguasai Ardus Syam. Dan semua itu dilakukan atas perintah Khamenei. Jangan kira Houthi, Hizbus Syaiton, Hama, Bashar Assad, mereka ini melakukan invasi ataupun genosida di beberapa negara Ardus Syam. Mereka bergerak sendiri, no. Mereka didanai, mereka diberikan izin, diberikan mandat, diutus oleh Khamenei. Jutaan saudara muslim kalian di Ardus Syam, di bumi hanguskan, digenosida oleh Iran. Jadi jangan tutup mata kalian hanya karena melihat Israel seolah-olah kejam kepada Palestina. No, lebih kejam Iran. The real terorisnya adalah Iran. Iran laknatullah itu. Sekarang Iran tengah berusaha untuk mencari perhatian publik, simpati dari umat muslim dengan berpura-pura perang dengan Israel. Awalnya berpura-pura perang, sekarang apa? Perang sungguhan. Ya, biasa. Saudara itu, teman-teman, jangankan Israel dengan Iran. Di Indonesia, dua orang bersaudara, kakak dan adik, itu bisa tega bunuh-bunuhan, tikam-tikaman. Saudara, sesama saudara, lahir dari rahim yang sama, tapi ketika tumbuh dewasa, mungkin karena rebutan harta warisan, ingin berkuasa, salah paham, angkuh-angkuhan, rebutan ego, dan lain sebagainya, sampai bunuh-bunuhan. Kasusnya bukan satu dua, banyak saudara saling bunuh, banyak. Bahkan ada cerita tetangga saya, tidak jauh dari rumah saya, dia punya saudara dan punya tanah, teman-teman. Karena dia tidak mengurus tanah tersebut, akhirnya tanahnya itu setelah orang tuanya wafat, ketahuan tanahnya di mana-mana. Dan akhirnya apa? Karena tidak diurus surat-suratnya, akhirnya orang tersebut yang saya maksud mulai mencari-cari di mana data-datanya dan surat-suratnya. Ternyata ada di saudaranya yang lain. Ternyata saudaranya yang lain juga lebih cerdas, lebih cerdik, teman-teman. Sehingga apa? Tanah-tanah tersebut sudah diatasnamakan orang lain. Saya cerita sedikit. Setelah diatasnamakan orang lain, sang adik ini, si saudara ini berusaha untuk memprotes, mana bagian saya? Tanah harta warisan atau tanah warisan dari bapak mana? Bagian saya mana? Sudah tidak ada, sudah dijual oleh bapak ke sekian-sekian. Padahal teman-teman, tanahnya masih ditempatin dia. Buat dia usaha, buat tempat tinggal dia. Dan kabarnya juga
di beberapa tempat dia punya kos-kosan, jadi kos-kosin ke orang lain. Artinya apa? Saudaranya yang satu diterlantarkan. Ini sesama saudara nih, tapi seperti ini teman-teman. Jadi kalian jangan heran kalau Israel dan Iran sekarang bener-bener cakar-cakaran. Karena mereka berdua sama-sama ingin berkuasa di Ardus Syam. Dengan cara apa? Ya mungkin kalian menganggapnya penjajahan. Namun apa yang dilakukan Israel itu tidak jauh lebih kejam dari apa yang dilakukan Iran kepada saudara-saudara Sunni kita di Ardus Syam. Tidak jauh lebih kejam. Yang pertama teman-teman, sekarang Allah tengah membuat mereka ini saling tikam menikam. Yang dimana di berita-berita di Indonesia yang terkhusus media-media mainstream sering memberitakan, membuat netizen kita dengan narasi-narasi yang konyol sebenarnya. Yang dimana kalau kita berbicara masalah kerugian perang, ingat, perhatikan teman-teman. Kemarin sudah saya berikan label sampai bahwa di Tel Aviv sana, di Israel sana, yang meninggal akibat perang ini hanya 28 orang. Dan 28 orang ini hanya orang-orang biasa, warga sipil. Tetapi kalau kita berbicara kerugian yang ada di dalam Teheran, di Iran sana, itu sekitar 610 korban jiwa. Ya, ribuan lainnya warga-warga sipil beserta milisi-milisi Garda Revolusi Iran luka-luka teman-teman. Beserta tercatat sampai video saya ini dibuat, lebih dari 20 komandan Garda Revolusi Iran dinyatakan mati teman-teman. Dan 9 orang ilmuwan nuklir di Iran juga dinyatakan meninggal, mati. Belum lagi kalau kita berbicara infrastruktur. Kalau kita berbicara masalah kerusakan infrastruktur, ini sangat luar biasa kita bisa saksikan. Bahkan jauh lebih besar daripada yang terjadi di Tel Aviv. Cuman media-media mainstream di Indonesia tidak memberitakan ini. Media-media mainstream di Indonesia hanya suka memberitakan sesuatu yang disukai oleh masyarakat. Karena masyarakat ini lebih memilih berpihak kepada Iran. Akhirnya apa? Iranlah yang disanjung-sanjung agar apa? Ya, rating penonton. Dan kalau kita berbicara masalah kerusakan infrastruktur di Iran, contohnya seperti fasilitas nuklir utama seperti Natanz, Isfahan, Arak, dan Fordow mengalami kerusakan serius, beserta pangkalan militer Iran dan depot amunisi IRGC di Kermanshah serta fasilitas rudal bawah tanah Iran juga menjadi target dan hancur teman-teman. Ya, akhirnya apa? Kerugian ekonomi dan energi melanda di Tehran ataupun di Iran sana. Sudah terlihat jelas kalau berbicara masalah kerugian. Sehingga apa? Kerusakan-kerusakan yang saat ini ada melanda di Iran sana itu menyebabkan pasokan gas ataupun minyak itu menjadi rusak teman-teman. Dan itu mengganggu pergerakan ekonomi ataupun pergerakan milisi Iran. Karena semuanya digerakkan dengan ini semua. Belum lagi mereka jor-joran menembakkan rudal teman-teman. Jor-joran menembakkan rudal yang menjadi korban di Israel cuma 28 orang. Sudah jor-joran itu. Tapi di Indonesia diberitakan kalau mereka jor-jorannya fatal, hebat. Iya, memang terlihat hebat teman-teman. Karena apa? Banyak yang disembunyikan oleh media-media mainstream ataupun medianya Teheran sendiri, medianya Iran. Berita kebenarannya banyak yang disembunyikan. Jadi mau komentar apa lagi? Saya dari kemarin memberikan pemberitaan agar kalian juga bisa berimbang. Di Indonesia ini banyak sekali yang mendewa-dewakan Iran teman-teman. No teman-teman, Iran jauh-jauh sangat-sangat jahat. Kalau kita berbicara mana yang teroris sebenarnya, ya Iran. Iranlah teroris yang sebenarnya. Asal kalian tahu. Dan hal ini kalau kita bahas panjang lebar, tebel teman-teman. Buku kalau kita mau menulis, ini tebel ini. Makanya dari kemarin saya minta kalian untuk menyiapkan bolpen beserta buku untuk menulis apa yang saya sampaikan agar apa? Agar kalian bisa meriset sendiri, mencari tahu sendiri. Semoga video ini yang singkat bisa memberikan kalian edukasi bahwa apa yang diberitakan oleh media itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Melihat dari kerugian Iran jauh lebih besar apa yang dialami oleh Israel. Asal kalian tahu. Cuma saja media-media di Indonesia ataupun di Iran cenderung memberitakan sesuatu yang ya kalian bisa tahu sendirilah. Namun tetap visi misi Heri Pras untuk memberitakan kepada masyarakat bahwa teroris yang benar-benar teroris adalah Iran.